Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yuwassala wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Sadaqallahul azim. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita langsung untuk menjawab dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan di dalam hidup, karena tidak ada manusia yang tidak luput dari masalah, tidak ada manusia yang lepas dari masalah. Pasti di dalam masalah itu Allah menyiapkan satu paket dengan solusinya. Pada kesempatan hari ini, tadi di pertanyaan pertama, bahwasanya bagaimana supaya silaturahmi tetap terjalin padahal orang yang akan kita ajak silaturahmi itu sedang ada di luar negeri. Jauh sekali gitu kan. Bahkan ini terjadi kepada seorang ibu yang mempunyai anak dan anaknya itu sedang hamil besar dan suaminya yang di luar negeri. Oh, suaminya hamil? Bukan. Gitu ya. Istrinya yang hamil gitu ya. Iya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjalin silaturahmi sedangkan suaminya di luar negeri? Seorang ibu itu merasa, oh, kayaknya kasihan amat. Ada istilah begini si istrinya, dibilang sendiri aku punya suami, dibilang bersuami aku bobo sendiri gitu. Ada istilah seperti itu gara-gara ditinggalin ke luar negeri 1 tahun lagi. Kalah gitu. Bang Thoyib. Kalah Bang Thoyib. Kalau Bang Thoyib 3 kali puasa 3 kali lebaran gitu ya. Lamaan Bang Thoyib. Kalau ini 1 tahun, gimana caranya? Oh, untuk zaman seperti sekarang ini tidak ada celah untuk kita memutus tali silaturahmi. Sekarang udah ada handphone gitu ya. Sudah ada handphone, sudah teknologi sudah begitu canggihnya gitu ya. Hanya untuk tahu kabar suami, bagaimana kabar suami kita di luar negeri yang nun jauh di sana kan gitu. Cukup, atau bisa main chatting-chattingan kan bahasa sekarang kan tuh gitu. Benar. Bisa langsung lihat mukanya tuh kan gitu. Tidak ada istilah kesepian, tidak ada istilah menderita gara-gara ditinggal suami pergi, dan tidak ada istilah untuk memutuskan tali silaturahmi. Bahkan sekali lagi prinsipnya, walaupun suami kita nun jauh di sana tapi hatinya tetap ada pada diri kita. Biarkan jasadnya yang pergi di sana tapi hatinya tetap ada pada diri kita. Itu yang luar biasa. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, di sini ada seorang ibu gitu kan. Seorang ibu yang jelas sekali ketika ada tetangganya bertengkar gitu ya. Ada tetangganya bertengkar, lalu si tetangga itu bertengkar, dia merasa aduh kayaknya kasihan banget. Ngelihat tetangganya si ibu itu kayaknya merenung, penuh duka gitu ya. Diajak ngaji, bawaannya bete terus kan gitu ya. Pas kita tahu, oh tetangga kita sedang ribut terus sama suami, kita ingin tahu gitu kan, ingin ngasih tahu bagaimana solusinya, ingin merangkul dia, tapi kita takut dibilang, wah ikut campur gitu kan, ikut campur urusan rumah tangga orang. Gimana solusi yang terbaik yang harus kita lakukan? Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah yang abadi, Rasulullah yang mulia mengajarkan bahwasanya ketika kamu tidak mampu secara lisan, secara jasad langsung untuk
apa untuk membantu tetangga kita, untuk menolong sesama kita, maka jangan berhenti kita untuk mendoakannya. Gitu. Karena sekali lagi, ketika manusia yang satu dengan mukmin yang lainnya, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, itu sudah terjadi satu perjanjian di hadapan Allah. Ustaz Andi, Ustaz Zaki, Bang Salim, langsung sama orang Papua, selama dia mukmin, kita sudah terikat bahwa kita adalah saudara. Jangankan itu yang jauh, yang dekat, yang lebih dekat dari kita itu luar biasa. Doa kita, makanya kalau orang Islam itu doanya itu jelas-jelas netral, ya. Tidak memihak. So, orang Papua, mukmin di Papua pasti berdoa minal muslimina wal muslimat. Selalu kebagian, orang Bogor kebagian, orang Jawa kebagian, gitu. Selalu didoakannya. Makanya tidak bisa dengan jasad, tidak bisa dengan lisan, bukan berarti kita berhenti, bukan berarti kita tidak bisa untuk membantunya, tapi terus dorong dengan kekuatan doa kita. Yakini astajib berdoa, ya. Jelas sekali doa kita pasti akan diijabah oleh Allah. Yang penting ikhlas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, di sini ada seorang istri yang hubungan suami istrinya, kadang Ustaz Andi kalau udah ngomongin hubungan suami istri jadi sotoy, gitu sotoy. Ya. Jadi sotoy. Sotoy mie, sotoy ayam. Bisa, gitu ya. Itu gitu. Gitu. Ya, bisa jadi sotoy. Kenapa jadi sotoy? Ustaz Andi belum tahu gimana nikmatnya hubungan suami istri. Di antara ini kan yang paling muda ya ini, gitu ya. Iya, gitu. Akhirnya apa? Oh, tapi ada. Indahnya Islam itu seperti itu. Ketika ada istri bersanding dengan suami, Bang Zaki, ya. Ini ilmunya, kalau prakteknya Ustaz Andi belum tahu, gitu ya. Antara suami dan istri itu sudah satu paket. Sudah satu paket ya Ustaz Andi ya? Iya, bisa. Ngapain kalah sama paket hemat, paket-paket yang lain kan gitu. Antara istri dengan suami itu sudah satu paket. Ketika ngelihat suami kita keluh kesah setiap hari lantaran dia sudah tidak kerja lagi. Biasa setiap hari ada aktivitas yang dia lakukan, tiba-tiba setiap hari cuma bisa manyun. Tiap hari cuma bisa diem di rumah, merengut. Akhirnya sudah tidak ada gairah lagi kepada istrinya. Istrinya sudah dandan cantik, macam-macam bedak dipakai semuanya gitu ya. Lipstik 5 warna dipakai semuanya. Minyak wangi 7 rupa. Iya, jelas sekali. Muka udah cantik bener. Kayak apa? Kayak kesemek gitu ya. Gitu. Udah cantik, tapi udah cantik-cantik apa? Nggak ditoel. Ya Allah, kasihan deh lo kan gitu ya. Gitu. Kasihan juga. Nggak ditoel. Gara-gara apa? Oh, tugas seorang istri ketika melihat situasi di rumah suami seperti itu apa? Selain mendoakan yang paling utama, yang kedua selalu jangan pernah bosan. Selalu jangan pernah bosan untuk memberikan rayuan-rayuan, memberikan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah. Kenapa? Karena pengalaman survei membuktikan. Tuh, ada suaranya gitu ya. Survei membuktikan ketika suami sedang berkeluh kesah ternyata itu jadi ujian. Jadi ujian dari Allah juga bisa ujian buat ibu dari suami, gitu. Gimana ujian buat ibu? Si istri mau tidak jadi pendamping yang indah, jadi pendamping yang setia ketika suaminya sedang berkeluh kesah. Kalau suaminya lagi kantongnya tebal, nggak usah ditanya. Pasti gitu deket. Ya. Pasti deket gitu. Tapi ya. Kalau lagi susah. Ada istilah. Gini Ustadz, kita tanya sama suami yang susah terus coba. Baik. Saya tadi yang apa? Suami yang kantongnya tebal. Ya. Alhamdulillah itu yang tadi. Itu saya. Alhamdulillah. Tapi kartu Tebal, nama mulu. kartu nama. Ya, itu. Kalau suami sedang bahagia, suami lagi kantongnya tebal itu hal biasa. Ada istilah istri bilang begini, "Akang, landasan sudah siap." Gitu kan? Gitu. Itu bisa terjadi gitu. Tapi kalau suami sedang keluh kesah ya, murad marid nggak kerja lagi tiap hari istrinya ngomel terus-terusan. Akhirnya apa? Itu yang akan terjadi kadang bahkan banyak terjadi di kalangan kita, itu yang akan terjadi perceraian. Sedangkan salah satu perihal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Maka dari itu supaya silaturahmi itu tetap terjalin, yang pertama silaturahmi itu bisa terjalin, kita terapkan pertama di keluarga kita.
Antara ibu dengan bapak, bapak dengan ibu, ibu bapak dengan anak-anaknya. Setelah cukup di keluarga, kita terapkan tali silaturahmi itu berbagi kepada tetangga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, belum sempurna iman seorang hamba kalau ia belum mampu menyayangi orang lain seperti ia menyayangi dirinya sendiri. Kita sayangi, setelah siap menyayangi keluarga, setelah usai menyayangi keluarga, sayangi tetangga kita, sayangi sesama kita, karena suatu saat kita pun pasti akan butuh kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin gitu Bang Zaki. Iya, oke. Gitu. Terkesima saya jadinya nih. Iya, Gitu. benar. Iya. Ini apa janggutnya ini loh. Alhamdulillah. Baik, subhanallah ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang dijawab dan solusi yang diberikan oleh Ustadz Andi ini bisa memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk kita. Ustadz, Ya. terima kasih buat kehadiran Sama-sama. antum. Sungguh sangat berharga. Betul. Dan di lain kesempatan mudah-mudahan antum bisa hadir kembali di acara Silaturahim Yuk ini. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, silaturahim adalah sesuatu yang akan memberikan kedamaian, ketenangan untuk hati kita. Siapapun rindu akan kedamaian, siapapun rindu akan ketentraman. Ketentraman itu bisa diraih salah satu caranya dengan senantiasa bersilaturahim, menjaga hubungan yang baik antar sesama. Subhanallah, demikianlah tadi berbagai macam keajaiban silaturahim yang sudah kita ungkap bersama-sama. Dengan tema yang kita kaji ini, mudah-mudahan ke depan kita tidak pernah sungkan untuk terus merajut silaturahim dengan sesama. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang paling mulia adalah dia yang mau mengawali, yang mau pertama kali menyambung tali silaturahim yang terputus. Ke Kerawang beli gula Jawa, jangan lupa membawa loyang. Jadilah orang yang paling bertakwa, yaitu insan yang senantiasa sayang kepada orang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang cinta